Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini penulis ingin bahas soal sport damper, spring buffer, ganjal per. Sekarang ini ngomongnya tujuannya adalah kalau memang butuh ganjal per, gak usah lah beli mahal-mahal. Yang murahan, no problem. Murah tapi awet. Mengapa begitu? Jadi penulis pengen bahas ini itu adalah karena penulis disindir ya. Disindir motor kok DKI sport damper gak kuat tuku suspensi yo ojo ngawur lah, kira-kira kayak gitu. Ya yang ngomong ini ya tentunya gak ngerti mungkin ya gunanya sport damper itu apa. Jadi sport damper atau spring buffer itu fungsinya adalah bikin per makin keras. Wis, iku. Jadi bukan untuk menggantikan per, menggantikan shock breaker atau apapun lah itu. Fungsinya adalah membuat per makin keras. Ada sih ya temannya penulis, lihat penulis pakai spring buffer gitu ya. Tertarik nyoba, wah kok pakai gini ya? Ya penulis jelaskan cukup panjang lebar ya, tapi mungkin gak masuk ya. Jadi dia beli juga tapi tanpa beli suspensi. Ya gak iso, gak iso. Sport damper, spring buffer, dumper itu ya cuma bisa dimanfaatkan untuk membuat per makin keras. Soal nyaman atau tidak, ya itu tergantung suspensinya. Dan kondisi suspensi nggak selalu selamanya per itu lebih empuk. Kalau di motor NMAX ini malah sudah terlalu keras per bawaannya. Ini kayaknya orang yang depan ini orang yang berat badannya mungkin agak lebih berat dari penulis ya. Ini suspensi ori kayaknya. Lihat tanpa tabung kayak versi yang apa speedonya sih, lihat speedonya. Ya speedonya masih speedo lama, ini NMAX yang versi generasi pertama. Keras, keras. Pernya keras. Walau shock breakernya dibuat rusak sekalipun ya tetap keras. Jadi saya jelaskan shock breaker nanti saya. Jadi kalau suspensinya orisinil ya gak iso DKI sport damper, gak bisa, malah makin keras nanti. Ini sih kita bicara untuk motor dulu lah. Kalau misalnya itu untuk motor ya suspensi terus beli ISS gitu. Kalau dapat model yang kayak untuk PCX, untuk NMAX, untuk ya untuk NMAX dan PCX, kemungkinannya bakal dapat yang keras. Jadi beli yang 2 jutaan itu justru gak cocok ditambahi sport damper, spring buffer itu. Karena kebanyakan per aftermarket itu keras. Dan ya penulis pilih DBS ya, itu bukan karena penulis cari yang murah. Ya penulis ngakui memang ada keunggulan murahnya, tapi seandainya ada suspensi yang harganya 3 kali lipat dan memberi nyaman, penulis beli.
Tapi masalahnya beli suspensi yang harganya 3 kali lipat tidak menjamin suspensi makin nyaman. Masalah itu. Jadi kayak merek YSS itu paling murah kan 1 juta atau yang Z series ya. Masalahnya nggak ada jaminan nyaman. Karena ya itu ukuran pere lo kok gak meyakinkan. Kok beda banget dengan rekomendasinya Ohlins. Jadi Ohlins kalau untuk NMAX Ult ini ukuran pernya di atas 20 ya, sedikit berapa sih, 22 atau berapa untuk Ohlins ya, 22 nm. Terus kalau beratnya kurang dari 85 kg piro ya, 17 atau berapa nm ya. Kalau ukuran per kita itu lihat angka belakang bukan angka depan, karena ya banyaknya uliran itu banyak yang kerasnya ya. Jadi kalau misalnya ukuran per kayak lupa ukuran per ISS berapa ya, biasanya kan ada 2 angka, wis anggap aja 1725 gitu ya. Nah 17-nya itu adalah per empuknya, 25-nya itu per kerasnya. Nah 17 itu per lilitan yang rapet-rapet, sementara yang 25 itu per yang renggang-renggang. Nah yang rapat biasanya jauh lebih sedikit daripada yang renggang. Oleh karena itu kita nggak bisa pakai acuan angka depan, kita harus cari yang belakangnya, karena angka belakang yang lebih memengaruhi. Kalau yang ke depan emang empuk, tapi ya masalahnya belakangnya gede. Ohlins ada yang satu rate, tapi maksudnya tingkat kekerasan pernya cuma 1. Tapi kalau nggak salah yang untuk NMAX tingkat kekerasannya 2, ada 2 jenis pernya. Entah ya yang beli Ohlins beneran milih atau emang sudah dipilihkan sama yang jualan. Kalau dipilihkan, waduh rugi banget. Apalagi adanya cuma 1 ukuran per tok, wah is rugi. Kalau beli Ohlins itu wajib milih ya. Kalau Ohlins yang benerannya itu bakal dipilihkan sesuai berat badan. Kalau berat badan nggak ditanyai, nggak dikasih opsi ukuran per sekian-sekian, waduh wis rugi banget beli Ohlins. Karena apa? Kalau suspensi pernya terlalu keras ya nggak bakal nyaman mau diapa-apakan. Kalau sudah terlalu keras nggak bisa dibuat empuk pernya itu. Kalau per terlalu empuk, iso dibuat pernya keras pakai dumper, pakai spring power. Kalau terlalu keras wis gak iso diapa-apa. Terserah. Penulis pilih DBS ya karena tahu DBS itu empuk. Ngapa kok nggak pilih misalnya merek lain kan suspensi aftermarket nggak cuma DBS toh, kan masih ada misalnya Ride It, merek GP Racing untuk apalah, sing murah-murah kayak. Terus ya ada Scarlett, ada RCP. Kenapa nggak beli itu? Ya soalnya penulis nggak yakin empuk pire. Yang review juga, aduh, awalnya gede-gede ya.
badannya besar-besar, nggak bisa lah jadi acuan. Misal ada yang beli YSS, wah gede besar gitu, ya pikir-pikir dulu kalau apa lihat review YouTube ya, yang beli tinggi besar gitu ya, ngomong YSS sembuh ya, itu ya pikir-pikir dulu kalau mau beli. Kalau misalnya kita berat badannya kurang dari 85 atau lebih ringan daripada yang review, pikir-pikir dulu. Mungkin ada yang ngomong YSS itu empuk, nyaman, lebih enak dari aslinya. Tapi ya namanya suspensi asli ya. Suspensi asli merek Jepang kan kebanyakan sampah suspensinya. Penulis ngomong ini untuk motor dan mobil, karena ya penulis sering lihat suspensi mobil itu ancur-ancuran lewat jalan yang sering penulis lewati itu yang beton ya, lewat jalan beton kelihatan mata lah, motor gak stabil, mentul-mentul, bikin penumpang pusing ya, terutama yang belakang ya. Kalau yang depan entah kenapa kalau pabrikan Jepang itu pas, sing mburi gak pas kabeh, gak tepak kabeh. Karena prinsipnya mereka ya, jalannya mereka nggak kayak Indonesia. Jalan mereka itu, jalan Jepang itu mulus-mulus, super enak. Jadi untuk mereka prinsipnya suspensi itu kerjanya minim. Jarang terjadi suspensi itu gerak terus, jarang. Jadi yang diperhatikan mereka ya cuma soal handling sama menopang beratnya mobil. Nggak ada kepikiran tuning untuk kenyamanan di jalan yang banyak lubangnya, ya nggak kepikiran. Ini berlaku baik untuk mobil atau untuk motor. Oleh karena itu ya, kalau soal kenyamanan, orang lebih suka mobil Eropa. Kenapa? Karena mobil Eropa itu juga didesain untuk jalan yang gak begitu rata. Karena di sana ada jalan yang secara tradisional memang gak mungkin bisa rata. Jadi jalan seperti makadam gitu. Sorry, bukan makadam, paving ya. Jadi jalan paving itu kan gak mungkin mulus terus, pasti ada yang kacau. Nah di beberapa negara Eropa itu memang sengaja dibuat tetap pavingan untuk mempertahankan klasik ya, gaya klasiknya jalan itu tetap dipertahankan utuh seperti aslinya. Itu dibuat tetap pavingan. Nah ini membuat suspensi harus bekerja lebih keras, karena ya itu ada kemungkinan kendaraannya harus lewat jalan yang enggak rata terus. Beda dengan di Jepang. Kalau Jepang mulus kabeh, gak ono dalan ke Indonesia. Jadi makanya orang lebih suka kenyamanan mobil Eropa, karena ya itu emang secara dari dalam hatinya, dari pikiran paling dalamnya sudah beda. Jadi prinsip ini nggak cuma untuk motor tapi untuk mobil juga. Beli suspensi mahal, kalau mereknya Jepang, rugi. Walau itu disebut sport atau apa, karena desainnya pasti ya nggak untuk jalan Indonesia, untuk jalan aspal. Kalau kebutuhannya untuk kompetisi, untuk di sirkuit zigzag ya silakan lah, beli merek Jepang, mungkin ono APE.
Tapi kalau kebutuhannya untuk dipakai di jalan raya, butuhnya nyaman, ya jangan harap dapat nilai plus dari merek Jepang. Ini untuk mobil dan motor. Kalau untuk motor yang terutama motor matic itu ada lagi nilai tambah lain, nilai minus lain, yaitu desain engine mounting. Desain engine mountingnya motor matic itu wis ya karena disesuaikan, dituning, dicocok-cocokkan dengan jalan super mulus, super datarnya Jepang ya. Begitu dibawa ke Indonesia gak nyaman. Walau diomong ini sudah didesain, sudah dipikirkan matang-matang oleh pabrikan, tetap aja karena ya mereka nggak desain di sini, nggak didesain di Indonesia, nggak dicoba di Indonesia. Kalau nggak percaya, ayo mana wis orang Jepang suruh kesini tak tantang lewat jalan beton itu. Suspensi terbaik mereka coba bawa situ pasangan motornya. Tak adu sama suspensi harga 350.000 sepasang ini. Jadi ya mahal belum tentu bagus karena ya itu ya yang ngerti suspensi sedikit. Yang ngerti suspensi itu nggak hanya yang produknya aja, pabrik suspensinya aja, tapi juga harus dari penjual. Ada missing link gitu ya. Kalau di sana diajak, ayo ini pakai suspensi YSS, ini sudah dipaskan sesuai dengan bobotnya, sesuai dengan kendaraannya. Coba kalau di sini, gak ono wis. Soalnya opsi-opsinya sudah hilang. Hilang oleh opsi-opsi yang ya keras-keras toh. Dianggap orang Indonesia itu beratnya 85 atau 90 kilo ke atas. Ya contohnya aja lah, mengapa kok ISS itu yang laku cuma untuk motor tok, yang untuk mobil, yang untuk kenyamanan nggak ada. Ya karena cara pemasarannya lebih untuk sport ya, yang dikejar cuma gayanya. Orang kalau gaya-gaya nggak akan beli merek ISS kalau untuk mobil. Padahal ya penulis pingin juga ISS untuk mobil. ISS itu dari sisi dampingnya itu oke banget. Soalnya penulis pernah punya kan ISS DTG, wah itu sip banget. Kebetulan ukuran pernya pas. Ukuran pernya cocok sama Honda Beat itu, wes enak banget. Cuma yang kurang ya itu, yang kurang engine mountingnya ya. Engine mountingnya yang di Honda itu penulis belum ganjel. Entah terakhir penulis bongkar-bongkar di ganjel, istri tahu apa enggak ya. Wis tak ganjel orang beda rasanya atau enggak tahu penulis. Gini nih naik top speed ya, tapi lagi males ya, sambil duduk aja nyantai. Ini nggak bisa kencang, mungkin cuaca agak dingin ya. Oh ya, kalau untuk jalan kondisi kayak tadi itu emang enak pakai
engine mounting kayaknya itu. Cuma ya tetap kalau pakai suspensi standar tetap tetap gak bisa stabil ya, karena suspensi standar underdamped. Mau yang untuk mobil, yang untuk motor underdamped. Cari nyaman itu harus cari ukuran per yang pas dulu. Setelah ukuran per yang pas, hambatan suspensinya dari shock breakernya. Nah, hambatan shock breaker ini nggak bisa cuma besar dan kecil saja, tapi harus pas. Pas misalnya ya, kalau misalnya pergerakan kecepatan suspensinya adalah sekian meter per detik, itu angkanya harus sekian. Kalau pergerakannya sekian meter per detik, itu harus sekian. Jadi pas, nggak kurang, nggak lebih. Mungkin ada yang ngomong itu bisa dirubah oleh setelan luar, ripon, setelan kompresi, baik yang untuk motor atau untuk mobil, yang nggak bisa lah. Karena kalau setelan luar itu yang dirubah ya keseluruhan atau sebagian yang kadang kita nggak perlu. Jadi mungkin dirubah jadi grafiknya jadi yang kecil, yang gerakan pelan nambah dikit, yang gerakan kencang nambahnya banyak. Bisa jadi kayak gitu. Atau misalnya kalau terpisah high speed sama low speed, itu mungkin juga yang dirubah bagian tengah-tengahnya juga nggak sesuai dengan kebutuhan. Masalahnya ya kalau yang ada high speed dan low speed itu harganya sangat tinggi ya, berlebihan lah. Jadi lebih cocok ya kalau misalnya untuk suspensi itu ya ke tuner, ke orang yang khusus menyediakan jasa perubah gitu. Jadi nggak berani, jalannya basah, ini jalan kayak gini ya wis nggak 0-100 ya, di pula cuaca dingin paling ya waktunya 18 detik ya. Oh ya, yang kemarin terakhir kencang juga ya, 17,2 detik ya. Jadi untuk shock breaker itu mungkin cocoknya cari tuner. Tuner itu yang orang yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nggak semua tukang shock breaker bisa. Kalau shock breaker tukang shock breaker sing biasa, oh gampang, wah enggak, yang ngomongnya saya enak ya, yang gampang, menggampangkan ya, itu biasanya dibuat ngeslong. Shock breaker yang fungsinya menghambat gerakan suspensi malah dikurangi hambatannya, terus disuruh, ini mas coba jalan ke jalan ini, jalan rumahnya makadam, jalan batu tok gitu ya, enak rasa, wah enak ya, mumpuk ya, jutan gitu ya, terus puji-puji terus pulang. Coba kalau misalnya dia pulangnya lewat jalan kencang gitu, makin hancur entengnya, nggak akan makin nyaman, makin kacau lah. Ini penulis jadi kok menyimpang dari topik utama. Jadi nggak semua ya bisa pakai damper. Yang bisa itu yang lebih empuk. Dan sebaiknya nggak usah terlalu bergantung pada kemampuan damper yang
kalau bahannya karet lebih empuk gitu ya. Emang ada sih yang ngomong, saya dulu punya Caila, tak kasih dumper, bahannya apa poliurit apa bola sih model silikon atau apa ya. Terus untuk apa Taruna apa Terios ya, untuk Terios saya yang baru saya pakai yang karet itu ternyata lebih empuk. Tak tanya balik, itu nyobanya di mobil yang sama apa enggak? Waktu masang yang model silikon di Caila apa juga dibandingkan dengan model karet? Atau model karetnya cuma di Terios, yang apa model silikonnya di Caila, terus itu yang dibandingkan? Nggak jawab sampai sekarang. Kayaknya sih seperti itu dia ngomong empuknya. Ya nggak fair lah ya. Kendaraan yang lebih berat kok dibandingkan dengan yang lebih empuk, nggak fair. Jadi ya jangan terlalu menggantungkan redaman. Karet itu ada spring rate-nya. Coba lah informasi apa bumper ya, BUMPER ya, spring bumper itu kan dari bahan karet ya. Jadi untuk membuat suspensi itu mentok, enggak langsung beradu dengan besi, kan ada karetnya itu. Nah itu kalau ada datanya, kalau yang jual itu pakai data, maka data spesifikasi dari karet bumper itu adalah spring rate, kekenyalannya, satuannya Nm. Nah itu kan nggak beda dari PIR ya. Jadi selain diganjal, mungkin ganjalnya nggak mati, tapi itu akan ada spring rate sendiri dari karet yang angkanya jauh lebih tinggi daripada PIR-nya itu sendiri. Entah empuknya rasanya dari mana, tapi ya karet itu harus dinilai sebagai PIR juga yang angkanya lebih tinggi. Mungkin lebih empuk daripada yang silikon karena yang silikon lebih kaku. Tapi ya sama aja, fungsinya tetap ganjal. Nah kita juga terus kita harus pertimbangkan umur. Kalau bener ya itu spring buffernya itu menyerap getaran, kemana hilangnya getaran itu? Kalau shock breaker gerakan suspensi diserap itu dirubah jadi panas, jadi heat. Makanya kan apa kalau suspensi sering kerja terus disebut jadi panas, karena ya seperti itu alasannya. Ada suspensi yang pakai tabung tambahan ya karena itu, karena ada panas itu. Nah kalau karet atau silikon lah, di mana dibuang energinya itu kalau dia nyerap? Jadi bukan diserap ya, tapi dipantulkan. Kalau diserap ya lama-lama rusak kan ya. Ya oleh karena itulah kalau untuk beli kesimpulan pendek ya, maaf. Jadi kalau untuk beli spot damper spring buffer, gak usah mahal-mahal. Sing murah ayo wis. Murah, yang kuat, yang awet. Dan ya yang motor kalau belinya selain merek DBS gak usah pakai damper. Kalau di mobil ya boleh lah, silahkan kalau misalnya sering mentok. Tapi kalau belakangnya nggak terlalu ngayun,
ya silahkan beli suspensi beli shock breaker juga, shock breaker yang lebih bagus, jangan merek Jepang. Tapi ya kalau bisa harus nego dengan yang jualan, nego. Kalau terlalu keras bisa tukar yang lebih empuk. Dia nggak bisa memberikan alternatif yang lebih keras lebih empuk, ojo tuh deh kono. Ya wes lah gitu aja ya. Semoga membantu, maaf terlalu pendek. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.